Ya, hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan coba membuat senter terbuat dari paralon bekas ya, dan barang-barang bekas. Ini ada lampu bekas motor gue yang lama. Sayang kalau nggak dipakai. Lalu untuk baterainya gue pakai bekas juga. Ini dari bor baterai ya, bor nggak pakai listrik. Maksudnya listrik PLN gitu kan, cordless drill maksudnya ya. Dan ini akan gue kombinasikan menjadi center DIY gitu ya, dari paralon, dari barang-barang yang ada di rumah yang nggak dipakai, ceritanya begitu. Dan nanti ada tambahannya sih, gue akan beli kipas karena dia panas banget ini senternya, lampunya panas. Dan ada juga voltage regulator buat mengatur terang dan redupnya si center nantinya. Kayak gitu. Lalu ini udah gue potong sesuai dengan ukuran yang tadi gue ukur ya, untuk panjang dari lampu dan baterainya. Lanjut kita pasang handle, dan ini handle ini ya, handle lemari apa aja bebas. Makanya gue pakai yang seadanya di rumah, jadi handle-nya gue ketemunya handle lemari, jadi gue pakai handle lemari. Oke, untuk teman-teman bebas lah ya, kalau pengen bikin dari apapun, no problem, nggak masalah. Oke. Lanjut ke kakinya ya. Kakinya gue pakai karet dari biasa dipakai di box power amplifier ya. Dan nanti jadinya seperti ini. Gue pakai lem doang. Ya, pakai lem dan pakai baut kalau nggak salah ya. Pakai baut ya, gue potong biar nggak kepanjangan. Lalu ini gue persiapkan dulu, ada lampu dan tutupnya. Positioning biar dia tepat di tengah. Gimana caranya, dan kasih sedikit celah buat angin keluar atau angin masuk ya, supaya kan tadi gue bilang ada kipas. Nah, kalau ada kipas berarti harus ada jalur exhaustnya ya, jalur keluar si anginnya. Kalau enggak percuma ada kipas kayak gitu. Oke, ini sudah dilubangi sesuai dengan diameter si lampu. Nah, seperti ini, ada jeda dikit ya. No problem, itu jeda untuk exhaust atau untuk angin dari kipas untuk mendinginkan si lampu. Oke, sekarang gimana caranya lampu bisa nangkring di dalam paralon? Pakai apa ya kira-kira? Kita ukur dulu deh ininya, si bautnya. Nah, diukur dulu bautnya, lalu kita marking, lalu kita lubangin nantinya. Nah, diukur dulu. Alright. Lalu tinggal dilubangi. Nanti harusnya supaya bisa nangkring, gua pakai dudukan. Dan dudukan yang bawaannya itu ketinggian, jadi nanti gue harus pikirin lagi gimana caranya dia bisa nangkring sesuai dengan tinggi dari tutup yang tadi gue lubangin. Kayak gitu. Nih, gue pakai ini berarti. Nah, itu spacernya ya. Buat dudukannya gue tambahin pakai mur yang lebih besar dengan si baut si lampunya. Oke, lalu pertanyaan kedua, gimana caranya gua baut? Nah, ini kan posisinya sulit banget ya, jari juga nggak bisa masuk nih. Gimana caranya dah? Oke, gue cari celahnya dulu. Di baut mau nggak ya masuk ya? Dan gagal. Oke, sebentar.
diakalin. Nah kan susah kan posisinya ya. Iya. Dan setelah beberapa saat gue struggling atau berusaha banget dan akhirnya bisa nih, dan tidak terekam video karena gue ngakalinya lama, jadi sorry banget ya, ini yang udah jadi aja. Oke, selanjutnya lanjut, gue pasang kipas, masukin kipas. Nah ini kan nggak masuk ya, dia mentok di apa itu, mentok di bagian ininya ya, bagian baut ya, katakanlah pegangan baut di kipasnya itu mentok. Jadi mau nggak mau gue patahin, nanti jadinya kayak gini. Nah kayak gitu ya, gue patahin tempat bautnya, dia akan masuk dengan lancar kayak gitu. Lalu nah ini PR lagi nih, gimana caranya gue permanenkan si kipas. Nah akhirnya gue pakai itu lem bakar ya, lem tembak. Jadi pakai lem tembak, dan gimana caranya itu juga agak sulit karena kan tangan gue nggak muat itu kan paralonnya gitu kan, dan struggling dan berusaha banget dan akhirnya bisa nempel kayak gitu ceritanya. Dan nggak ke video juga karena durasinya kelamaan gitu, takutnya nggak berhasil kan. Oke, selanjutnya ini kelistrikan. Positif negatif jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti driver LED-nya akan rusak. Driver bawaan yang ada di dalam LED-nya itu kan rusak. Jadi jangan sampai terbalik. Warna merah dengan merah, warna hitam dengan hitam. Lalu dari sini gue akan jumper dengan atau paralelkan dengan si kipas. Jadi nanti kalau misalkan nyalanya redup, kipasnya juga jalannya pelan karena kan sayang ya. Kan kalau redup nggak panas gitu, jadi kipasnya nggak perlu muter kenceng kayak gitu ceritanya. Makanya gue paralel ya antara lampu dengan kipas. Lalu gue akan siapkan baterainya. Nah ini cara bongkarnya. Kalau nggak salah bagian di bawah sini itu ada baut. Kalau nggak salah berarti bener ya. Kalau salah berarti beda tipe berarti. Gue pernah bongkar itu ada bautnya, dan ini kayaknya nggak ada yang ini ya. Iya nggak ada. Nggak ada bautnya apa bagian bawahnya, dia berarti langsung kuncian. Nah ini kunciannya setelah gue bukain akhirnya begini, bisa langsung ya. Tetap kuncinya bukanya dari bawah, makanya stikernya tetap dibuka kayak gitu, tetap dikletek dikelupas kayak gitu bahasa Indonesianya. Dikletek, apaan itu kletek ya, bahasa Cirebon. Saya orang Cirebon nih ceritanya. Oke, sekarang gua sedang memikirkan bagaimana caranya. Itu ada soket buat ngecas tuh yang hitam. Dari situ gua akan memanjangkan untuk supaya bisa ditempel di tutup paralon bagian luar gitu. Nah ini akhirnya setelah dipikir-pikir mungkin gue coba berantakin aja. Gue coba hancurin si soketnya, nanti gue akan lihat jalurnya. Nanti gue solder dari jalurnya aja kayak gitu. Alright, for your information, itu bagian dalam positif, bagian luar negatif. Untuk si soket DC itu tadi ya. Ya, jangan sampai kebalik juga. Kalau kebalik nanti bisa rusak. Itu ada BMS ya, atau controller untuk arus, limiter lah katakanlah kayak gitu. Jangan sampai kebalik. Positif negatifnya ya harus diingat-ingat. Oke, ini untuk chargingnya dulu prosesnya. Proses pemasangan soket charging eksternal atau extended supaya si soket charging itu bisa nempel di tutup paralon. Kalau nggak dibeginin kan nanti sulit ya ngecasnya ya. Masa bongkar pasang mulu kan nggak mungkin kayak gitu.
Oke. Lalu masukkan kabelnya keluar casing. Nanti tutup lagi casingnya seperti ini, lalu tutup lagi bagian belakangnya. Lalu pastikan kuncinya ngeklik. Nah, oke, sekarang solder jack DC yang female-nya ya. Jack DC yang female. Tapi sebelum itu sembari jalan gue ambil outputnya, sekalian disolder. Ya, positif negatifnya jangan sampai salah warnanya ya. Yang positif warnanya merah, yang negatif warnanya hitam. Begitu, ganti. Oke, gue penasaran, gue akan coba dulu deh si apa itu namanya, baterainya masih bener apa enggak. Oke, sudah nempel. Coba cek ya. Oke, ini lampu, yang ini yang bawah kipas. Alright. Nah, ini mikir lagi nih, gimana caranya gue pasang lampu, gue pasang baterainya supaya nggak gerak-gerak. Berarti kan dilem lagi ya, karena kan kalau banyak dilubangi kayaknya jelek ya. Ya, nah positioning nanti di situ, gimana caranya dia fix di situ. Akhirnya gue pakai lem bakar kayak gini. Lem bakarnya manual lagi dengan korek. Nggak tahu, gue suka aja pakai korek untuk lem bakar, karena kalau pakai tembakannya kadang gue rasa itu belum mateng ya, panasnya kurang gitu. Jadi gue lebih suka pakai korek untuk melelehkan si lem bakar. Oke, ini gue pakai ini juga apa itu namanya ya, voltmeter 3 digit, voltmeter DC 3 digit. Murah, cuman berapa itu? Kalau nggak salah 15.000 gue beli deh. 15 apa 20 gitu deh. Yang penting, yang pasti nggak sampai 30 ribuan, nggak. Oke. Voltmeter ini sebenarnya dia sifatnya hanya ini doang sih, dekoratif doang. Karena untuk cut off limiting voltase atau ampere itu sudah ada dalam baterai bor tadi. Udah ada BMS-nya kan, jadi sudah ada pembatasnya gitu ya, pembatas arus dan pembatas low voltage-nya gitu. Jadi makanya gue bilang voltmeter ini cuman ini doang, dekoratif supaya bagus aja kayak gitu, sebagai lampu standby juga nantinya. Oke. Jadi gue ini pakai potensio, lalu ada saklar, lalu nanti ada regulator, voltage regulator, dia untuk naikin turunin tegangan. Nanti potensio atau enggak trim pot namanya, trim pot bawaan dari regulatornya nanti gue lepas, digantikan dengan potentiometer untuk mengatur tingkat intensitas cahayanya, ceritanya begitu. Nah, nanti ini positioning dulu. Gimana ya naruhnya ya? Oke, nanti dulu deh mikirin itu. Sekarang lepasin dulu trim potnya udah lepas. Lalu sekarang kita pasang ke potensio ya.
Oke, sekarang disambungkan ke lampu dan kipas. Lalu jangan lupa apa itu namanya? Voltmeternya juga. Ini voltmeternya gua pasang di input sini ya, input si power regulatornya. Regulator DC-nya di input bukan di output ya. Output gua nanti langsung pasang ke kipas dan lampu. Jadi nanti biar ada gunanya si voltmeter itu untuk indikator indikator nyala atau enggaknya si baterai dan sebagai indikator voltage-nya itu masih bagus apa enggak. Nanti tinggal dipikirin untuk dicas kayak gitu nantinya. Ya, ini udah nyala dan pengaturan intensitas cahayanya juga udah oke. Kita coba dikit-dikit. Iya, seperti itu ya. Dan ini kayaknya nilai si potensionya kegedean, bro. Karena agak sulit untuk dibikin redup. Ya. Potensi bawaannya itu cuma 10 kilo. Dan ini gue pakai 100 kilo. Jadi 10 kali lipatnya. Dan kalau pengen range untuk ngatur cahayanya lebih oke, jadi ganti pakai yang 10 kilo atau pakai di bawahnya 1 kilo misalkan, biar lebih gampang ngatur intensitas cahayanya kayak gitu sih. Oke, ini sebenarnya udah jadi. Ini gue tinggal pasang si regulatornya ya. Regulatornya sebelah mana dipasang ini? Positioningnya udah mepet semuanya ya. Oke, gue rasa beginilah paling aman. Oke, sip. Ini sudah jadi, tinggal ditutup jadi seperti ini. Dan that's it. Ya, ini udah jadi. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Thank you. Bye bye.